Halo guys, welcome to my channel. Selamat datang di channel Aye Vlog 7. Nah, hari ini kita akan melakukan JJS, jalan-jalan siang. Cuma hari ini kita tidak JJS berbagi, tapi hari ini kita mau JJS mendatangi salah seorang tokoh masyarakat, politisi muda yang berada di kota Makassar. Mau tahu siapa beliau? Ikuti kita terus. Let's go! Oke bro, akhirnya kita sampai juga di tempat janjian kita bersama salah satu seseorang tokoh politik kota Makassar. Hari ini JJS kita adalah berbagi bagaimana beliau dulu pernah memimpin kota Makassar dan beliau selama 13 tahun menjadi ketua PMI kota Makassar. Oke, kita let's go keluar. Oh, let's go. Halo bro, akhirnya saya sudah sampai di salah satu hotel yang ada di kota Makassar. Nah, hari ini tadi teman review dari Aye Vlog sudah menelpon beliau. Nah, hari ini kita janjian di hotel ini, beliau sudah ada di dalam. Nah, kita mau siap-siap dulu untuk ketemu beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Aye Vlog 7. Hello guys, welcome to my channel. Selamat datang di channel saya Aye Vlog 7. Wadaw. Nah, hari ini saya sudah berada di salah satu hotel terbesar yang ada di kota Makassar yang terletak di Jalan AP Petarani Makassar. Nah, hari ini saya secara eksklusif akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat dan politisi muda kota Makassar. Nah, berbicara tentang profil beliau, pertama, beliau pernah menjabat satu periode sebagai wakil wali kota Makassar. Nah, yang kedua, beliau sampai detik ini masih menjabat sebagai ketua di salah satu organisasi yang namanya PMI di kota Makassar. Nah, yang ketiga, beliau ini dikenal memiliki ide-ide dan gagasan-gagasan yang sangat kreatif. Yang ketiga, beliau ini memiliki slogan tersendiri, yaitu #GoodPeople. Nah, siapakah beliau yang saya maksud? Beliau itu adalah Bapak Dr. Haji Samsu Rizal, atau biasa kita dikenal dengan kata nama atau biasa masyarakat panggil dengan nama Dai Ical. Nah, beliau sudah berada di samping kanan saya. Tidak usah menunggu waktu lama. Sekarang kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini keadaan? Alhamdulillahirobbilalamin. Ini dan Habib. Iya. Saya melanjutkan. Biar kita terlihat akrab ini saya sebagai mewakili kaum milenial kota Makassar. Saya panggil Dengical, iya. Dengical saja. Dengical, iya. Padahal hari ini saya sangat luar biasa. Hari ini saya bisa mewawancarai secara eksklusif Dengical. Dengical, tapi kita ini kan tim sudah memberikan beberapa pertanyaan. Iya. Tim kreatif sudah membuat kurang lebih 5 pertanyaan. Yang penting bukan fisika sama matematika. Ujian dong, jangan. Jadi gini deh, Cak. Iya. Selama apa lagi namanya? Ini kan lagi pandemi. Iya. Lagi pandemi ini kurang lebih sudah banyak negara yang mewabah ini di pandemi. Termasuk negara kita tercinta di Indonesia. Iya. Khususnya Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Banyak kebijakan mereka yang sudah diterapkan
masker ya seperti kita lakukan sekarang. Yang kedua itu mencuci tangan sampai bersih. Yang ketiga itu physical distancing, social distancing, dan terakhir ini adalah PSBB. Nah, kebijakan dan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah ini kan yang terakhir adalah PSBB. Nah, menurut Richard, apakah penerapan pemerintah ini sudah sesuai atau bagaimana? Kalau menurut saya secara pribadi bagus semua nih, tetapi belum sampai di akarnya, jadi belum di radikal. Jadi masih ada yang mau disirami begitu, biar dia sampai di akarnya. Iya, nah kan begini, ini kan pandemi itu berarti sesuatu yang wabah yang merata di banyak tempat, bahkan di hampir semua komunitas, hampir semua penduduk di dunia, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya itu mengakibatkan hampir semua elemen masyarakat itu berubah. Kenapa? Karena menyesuaikan kita. Karena kita mau survive. Nah, dari situ kemudian dituntut ada bentuk-bentuk partisipasi dari semua elemen yang mesti menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Itulah kata new normal, new normal lain yang sebenarnya juga adalah bagian dari keberagaman kita kalau kita di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu kan gapnya tinggi sekali nih. Gapnya antara paguyuban, patembayan, masyarakat kota, masyarakat desa yang IT-nya bagus dengan yang masih belum bagus melalui teknologinya dan macam-macam. Dan tentunya itu ingin kita sentuh semuanya. Tidak ada satu cara yang pas untuk semuanya. PSBB, ada orang bilang, apa kayaknya PSBB? Nah kita ini dasar saja belum selesai. Kehidupan dasar saja belum, pangan dan sandang saja kita belum tuntas. Ada orang yang memang sandang pangan papan juga sudah tidak ada masalah, tinggal kebutuhan bersosialisasi ya belum, kalau Meslo bilang. Dan inilah yang mestinya dipahami dengan komprehensif oleh kalau pengambil kebijakan dalam hal pemerintah. Maka kalau pendapat kami itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat supaya semua kebijakan-kebijakan kita itu aware. Jangan seperti sekarang ada orang yang tiba-tiba pergi rebut jenazahnya ke keluarganya. Ada orang yang tiba-tiba pasang pelang di depan lorongnya, dia bilang di rapid dilarang masuk. Iya, rapid dilarang masuk, sembako yes. Oh, rapid no sembako yes. Aneh juga. Itu pertanyaan ada apa? Ada apa? Ada pikiran kita, tak boleh kita samakan dengan pikiran yang orang terdampak langsung, apalagi dengan masyarakat. Jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana persepsi kita sama dengan persepsi masyarakat. Jadi kebijakan kita itu bisa dipahami dengan komprehensif, sehingga tidak ada orang bilang, apakah ini dokter-dokter ini meraup keuntungan dari sini nih? Itu karena mereka paham itu parsial. Dan itu adalah tanggung jawab bersama. Yang tentunya motornya diharapkan adalah kebijakan pemerintah. Maka dalam teori bencana itu semakin tinggi resiko, semakin tinggi ancaman, itu semakin tinggi akibatnya. Tetapi kalau diintervensi dengan kapasitas, diintervensi dengan kesiapsiagaan, diintervensi dengan awareness, maka akibatnya itu menjadi kecil. Nah inilah yang mesti kita lakukan semua sama-sama. Kepala Merah ambil bagiannya, media ambil bagiannya, masyarakat ambil bagiannya, pemerintah apalagi. Sehingga kapasitas itu menjadi meningkat, pemahamannya itu meningkat, awareness-nya, kesiapsiagaannya meningkat. Semakin besar ancaman juga, kalau besar juga kita punya kapasitas, maka akibatnya akan kecil. Lagi tinggal satu lagi poin, kan selama PSBB ini pemerintah kan menerapkan itu agar stay di rumah, stay at home. Di dalam stay at home ini banyak masyarakat yang saya lihat di media sosial itu tidak memiliki aktivitas atau mungkin aktivitas, tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, saya minta pendapatnya dari bagaimana selama PSBB 14 hari itu kegiatan-kegiatan apa atau aktivitas positif apa yang dia bisa dilakukan. Kalau masyarakat pasti banyak yang tidak punya kegiatan, tetapi kalau seperti saya, justru semakin banyak orang tinggal di rumah, kita juga tetap sibuk. Tidak ada ukurannya, kita tetap di keluar subuh-subuh, pulang tengah malam. Kenapa? Kenapa? Karena kami relawan. Jadi Anda tinggal di rumah, stay itu, biarkan kami bekerja di lapangan. Sehingga
PSBB, stay at home dan work from home ini ya tidak berlaku sama saya. Tapi kita bisa paham bahwa memang semuanya harus mengambil bagian. Salah satu bagian yang mesti dilakukan oleh masyarakat itu adalah stay at home. Bagiannya pemerintah itu adalah bagaimana menyiapkan kebutuhan hidup dasarnya. Makanya kemarin ada bagi-bagi sembako pemerintah. Teman-teman pengusaha ini menciptakan kondisi yang kondusif supaya bisa mengerti kalau setengah karyawannya dirumahkan dulu, setengah karyawannya itu work from home, setengah karyawannya tidak masuk dulu. Kemudian dia juga mengerti bahwa tidak ada omset tak putar ekonomi dengan orang semua. Nah itu masing-masing peran Anda di situ. Nah relawan, tenaga kesehatan, tenaga medis itu mesti di lapangan untuk memastikan bahwa pola peredarannya COVID-19 ini bisa terputus. Nah itu yang saya maksud bahwa masing-masing kita punya bagian, tugas tidak ada yang lebih penting dibanding dengan yang lainnya. Masyarakat juga stay at home itu luar biasa peranannya itu, Pak. Karena kalau dia tinggal di rumah, maka tuntas kisahnya. Jadi kita semua disiplin 14 hari, tuntas ini urusan. Cuma kan ada dong yang cokok-cokok keluar. Jadi masyarakat di luar sana harus pakai pemerintah. Pemerintah sudah bekerja luar biasa untuk kita. Masyarakat khususnya Kota Makassar ini. Ini dengan kami. Saya ada beberapa pertanyaan dari kru Ayat Vlog 7 ini membantu masyarakat. Jadi Pengical ini pertanyaan pertama dengan Pengical ini sudah kurang lebih 13 tahun di BNI. Pandangan masyarakat yang saya lihat di media sosial itu bahwa negara itu baik untuk masyarakat pribadi. Cuma ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa untuk apa donor darah? Ini kan darah yang mau diambil, terus habis donor darah dikasih susu sama telur. Pendapat Pengical membuka pikiran masyarakat tentang donor darah itu bagaimana? Makasih banyak Kakak. Kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk menjelaskan banyak pemahaman yang kurang paham. Yang pertama dibilang ini Palmera jual darah. Waktu dia ambil darah gratis, begitu kita mau pilih, mau butuh, mesti kita membayar 325.000. Nah itu yang dibayar oleh masyarakat itu namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Tugasnya adalah untuk memastikan darah yang tertransfusi ke kita itu bebas dari segala macam penyakit, termasuk virus, bakteri, dan cocok untuk darahnya kita. Makanya dalam proses kelayakan darah itu tertransfusi, itu dilakukan uji sari, itu dilakukan cross match, itu dilakukan screening, itu dilakukan macam-macam. Kemudian diwajibkan oleh WHO, World Health Organization itu untuk melakukan regen terhadap minimal 4 macam penyakit: hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV/AIDS. Kenapa? Karena jangan sampai kalau kita ini sehat-sehat aja, tiba-tiba ditransfusi, misalnya orang sakit, orang jatuh, orang melahirkan, sehat, tiba-tiba tertransfusi darah, 2 bulan kemudian divonis HIV/AIDS, divonis hepatitis A, misalnya B, kan berbahaya. Dan itu yang tidak diinginkan, sehingga standarnya adalah mesti diolah dengan sangat teliti. Nah disitulah butuh biaya, kantong, biaya dokter dan lain-lain. Yang total biayanya itu kurang lebih, kalau dalam keputusannya Palmera itu 415.000 per kantong darah. Bahkan bisa jadi itu menjadi 2 juta rupiah per satu kantong. Kenapa? Karena kadang-kadang kata satu orang yang dijemput, standar, dokternya ada, paramedisnya ada, kendaraannya ada, semuanya protapnya ada. Jadi tak satu di kantong darah, dijemput satu orang mengeluarkan biaya 2 jutaan misalnya, itu orang. Tapi kita tidak pernah berpikir soal uang kalau di Palmera, karena kita adalah social oriented pelayanan, jadi biaya itu belakangan. Sehingga Palmera tidak punya kemampuan yang cukup untuk membiayai semua. Maka melaporlah kita kepada pemerintah. Pemerintah, bantukan. Kenapa? Karena saya tidak mampu, kami PMI tidak mampu membiayai semuanya. Maka diberilah kita kewenangan untuk menarik bantuan dari masyarakat berupa BPPD, biaya pengganti pengolahan darah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah Kota Makassar kasih kita kewenangan 325.000 untuk menarik ini untuk menutupi biaya operasional kita yang minimal 415.000 sesuai standar PMI pusat. Nah, selisih ini kemudian kita jadikan donasi, termasuk kita diberikan hibah oleh pemerintah Kota Makassar itu setiap tahunnya untuk membantu mengurangi beban kita di Palmera untuk melaksanakan tugas kita dalam proses transfusi darah, penyediaan 10
yang dari di kota Makassar ini dan Indonesia Timur. Kalau PMI Makassar itu standarnya itu Indonesia Timur karena kita itu adalah pusat rujukan Indonesia Timur. Yang kedua, secara teknis. Secara teknis, donor darah itu sebenarnya lebih baik, lebih bermanfaat untuk diri kita dibanding dengan kemanfaatan sosialnya. Jadi ada dua manfaatnya. Manfaat ekonominya tidak ada, manfaat sosialnya luar biasa untuk menolong nyawanya orang. Tetapi yang paling penting itu adalah manfaat kesehatannya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena begitu kita berdonor 350 cc atau 450 cc, maka kita memberikan kesempatan kepada sel-sel darah kita itu untuk di-refresh, diproduksi kembali. Ya kayak begitu mobil. Ya. Mobil itu kalau tidak pernah diganti olinya, nah ini diganti olinya sehingga menjadi lebih jernih dan lebih fresh. Apa manfaatnya? Maka tingkat flesoksitas darahnya kita, tingkat kekentalan darah kita itu menjadi turun dan tingkat kemampuan angkut oksigen dan mineralnya ke seluruh organ tubuh kita itu menjadi lebih tinggi. Kenapa orang berdonor darah itu biasanya lebih pintar, lebih lincah, lebih sehat? Karena tingkat suplai oksigen itu menjadi maksimal. Begitu kira-kira kata dia. Siap, Teng. Jadi untuk kaum milenial, masyarakat Kota Makassar, nggak usah pakai takut untuk donor darah. Apa itu kan Denny Chan bilang sendiri itu bagus untuk kesehatan kita. Kalaupun ada kita bayar, itu untuk memperjernih lagi kita punya darah. Proses lagi sehingga kalau masuk di kita punya diri itu kita terhindar dari virus-virus. Teng, ini pertanyaan ketiga. Insya Allah ini kalau Tuhan menghendaki tinggal mungkin lagi memimpin Makassar. Saya mau bertanyakan deh, gagasan-gagasan apa mungkin yang akan saya hadirkan di Kota Makassar sehingga Kota Makassar jauh lebih baik. Yang paling utama adalah manusianya, sistemnya, kemudian lingkungannya. Yang paling utama manusianya itu adalah tidak boleh ada orang di Kota Makassar ini yang tidak punya kesempatan untuk main. Asumsinya adalah semua warga negara itu punya hak yang relatif sama untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada. Sehingga pemerintah mesti membuat sistem yang memungkinkan semua ini punya kesempatan untuk berpartisipasi. Maka tidak boleh pemerintah abai bahwa dengan gap kita sekarang ini, tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tinggi, maka pemerintah harus hadir. Harus hadirnya seperti apa? Memberikan perlakuan khusus, memberikan special treatment, memberikan affirmative action. Tidak boleh orang kaya dibiarkan bersaing bebas dengan orang yang belum kaya. Tidak boleh orang yang pintar dibiarkan bersaing bebas dengan orang yang belum pintar. Makanya diidentifikasi di semua orang yang belum pintar, yang akses ekonominya belum bagus, yang akses pendidikannya belum bagus, untuk tanda kutip diurus oleh pemerintah. Maka yang sekolah itu mesti wajib untuk semuanya dan semua urusannya pemerintah untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar paling tidak di SMP. Yang kedua adalah bagaimana supaya semua orang yang memiliki potensi itu tersalur dengan baik. Diberikanlah insentif dan disinsentif. Ada orang yang pintar bikin buku, dikasih insentif. Bahwa kau pintar bikin buku ini supaya orang termotivasi untuk berprestasi. Kemudian orang-orang tertentu, terutama itu anak-anak yatim, yang terlantar, itu tidak boleh ada yang berpikir masalah perutnya besok hari. Maka kita siapkan di sentra-sentra sembako dan kebutuhan dasar itu paling sedikit di kantor lurah. Di kantor lurah itu lengkap, jadi tidak boleh ada orang di Makassar yang berpikir bahwa apa mau dimakan besok. Karena kalau kau berpikir begitu berarti pasti akan kau lakukan segala macam cara untuk memastikan keluarga kau hidup. Dia mau berpikir kalau soal makanan ada di kantor, yang penting kau mau tanda tangan bahwa saya warga Makassar ini, sehingga kita ganti dengan bantuan sosialnya. Banyak program yang kita lakukan, termasuk memastikan bahwa semua anak yatim, anak yang terlantar itu harus dipelihara oleh pemerintah Kota Makassar. Kita punya 1142 pejabat di Kota Makassar, eselon 4B sampai di eselon 2. Nah ini semua ambil jadi anak angkat, anak asuh. Dia urus kebutuhan dasarnya sama sekolahnya. Jadi kita daftar semua yang miskin itu, biarlah eselon 4B ambil tak satu-satu, eselon 3-nya itu ambil tak dua-duanya, eselon 2-nya itu ambil tak lima-limanya. Kalau belum habis diambil sama sekda, belum lagi habis diambil sama wali, sisanya diambil sama wali kota.
Siapa suruh gue jadi wali kota? Untuk memastikan mereka itu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi potensinya. Banyaklah yang lain. Ya. Jadi ini ada pertanyaan. Iya. Nah, Reng sendiri kan dari sendiri itu memiliki slogan. Iya. Good people. Iya. Nah, hashtag good people ini pasti mengharapkan kaum milenial Kota Makassar. Biasa kita kenal dari anak-anak plus dan dua. Oh iya. Jadi mungkin di dalam hashtag good people ini pasti ada yang harapkan. Yeah. Apa yang saya harapkan di hashtag good people ini untuk kaum milenial yang ada di Kota Makassar. Yeah. Anak-anak plus 62 terutama anak-anak Makassar itu, good people itu kita ambil dengan asumsi positif bahwa semua orang pada dasarnya baik. Tidak ada orang yang mau jahat. Orang bodoh itu. Aslinya itu. Dan kita mau supaya positive thinking ini dijiwai dan menjiwai seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kita sekali lagi mengambil bagian sesuai dengan perantar. Asumsi dasar kita itu adalah tidak ada orang yang lebih penting dibanding dengan yang lainnya. Cuma level dan porsinya yang berbeda. Tidak lebih penting itu bos wali kota dibanding dengan wartawan. Pada konteksnya masing-masing, wartawan jauh lebih penting dibanding dengan seorang wali kota. Pada konteksnya masing-masing, jauh lebih penting dan diterima seorang guru mengaji dibanding dengan seorang dandim misalnya. Kan tugasnya berbeda. Jauh lebih penting itu pemandi jenazah misalnya dibanding dengan seorang guru pada konteksnya. Demikian sebaliknya. Oleh karena itu yang kita bangun adalah semua orang selalu memiliki kesempatan untuk berkontribusi asal kita dilandasi oleh keinginan dan niat baik. Agar good people itu kemudian menjadi semangat kita itu bahwa masing-masing kita ini memiliki kelebihan dan tidak boleh orang sombong karena kelebihan tak. Sebaliknya kita punya kekurangan, tidak boleh orang minder karena kekurangan tak. Karena suatu saat pada momentumnya itu akan muncul itu kekurangan itu menjadi kelebihan. Kira-kira situasi dasarnya seperti itu sehingga kita ingin supaya positive thinking ini menjiwai seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar ini supaya tidak ada orang yang merasa minder dan sombong dibanding dengan yang lain. Asumsi kita yang kedua itu adalah dia mau tinggal di pulau, mau tinggal di pelosok, mau tinggal di perumahan elit, mau tinggal di hotel, mau di mana saja, selalu punya kesempatan untuk berkontribusi sama-sama. Ya. Jadi kan masalahnya ini milenial sekarang itu semuanya pada minder. Ketika melihat temannya sukses, dia belum sukses, artinya dia tidak mau lagi bergaul dan mungkin lewat terobosan good people inilah nanti akan dibentuk karakter kaum milenial Kota Makassar. Ya. Ada satu slogan kita nih kakak. Siap, silakan ya. Kalau saya itu lebih bagus GR daripada minder. Saya bilang, apa ini lebih bagus GR daripada minder? Sama-sama dihancur, iya sama-sama hancur. Tapi kalau kita dengan GR, itu selalu kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan menunjukkan kelebihan kita sama orang. Tapi kalau kau minder, tanggung jawab sama Tuhan. Dikasih kau kelebihan, kalau kau tidak gunakan dengan baik gara-gara kau minder. Nah kira-kira itulah yang ingin kita share ke semua teman-teman anak-anak milenial itu supaya jangan pernah berpikir bahwa tidak ada kesempatanmu atau tidak ada kelebihanmu. Pasti ada. Tinggal momentumnya yang kau cari. Tugasmu yang paling utama itu adalah mengidentifikasi, mencari apa yang menjadi bakatmu. Kemudian kita eksplor dan kita kembangkan. Iya. Apa ini nih kita? Siap. Pertanyaan adalah mungkin pertanyaan terakhir. Siap. Apakah digital ini sudah punya kandidatnya untuk di digital di periode yang akan datang? Ada nih. Sudah ada. Ada. Asal saya baru mau ikut sayangnya Ical ada tahu terlambat ini Ical terlambat ini semoga ada harapan lah kan kita harus bersaing dulu porsinya yang beda. Betul. Iya. Jangan ambil ke semua porsinya. Siap. Satu orang enggak, kita bagi-bagi porsi. Siap. Nah, itu maksudku semua orang selalu punya kesempatan. Siap. Tadi Ical. Ini pertanyaan pembukas. Siap. 3 kata untuk Kota Makassar. Bahagia dan makmur masyarakat. Oke guys. Jadi hari ini saya dan Ical sudah mewawancarai secara eksklusif. Ical tapi saya sangat berterima kasih karena jujur dari Ical ini adalah kesempatan langka bagi saya. Ini adalah hari pertama saya mewawancarai salah satu tokoh masyarakat. Mantap, salah satu politisi muda yang ada di Kota Makassar. Terima kasih banyak. Siap, Ical. Oke guys.
jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe lah, like, komen di bawah ini kalau memang saya cocok mewakili menjadi pendamping Ical nanti di wali kota yang akan datang. Jangan lupa share ke teman-teman, sahabat dan keluarga-keluarga kita. Bye bye, nantikan kita di vlog selanjutnya. Wadidaw.